Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa rasulihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tuan guru, para ajengan teristimewa, guru kita bersama, Mudir PTTI Kiai Haji Sayyid Hamid Hamidan LC, Ahina Fillah Kiai Haji Maulana Foso selaku Ketua Dewan Tanfizi Kota PA 212 Jakarta Utara, serta tuan guru yang lainnya. Mohon maaf yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takdim kami. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang begitu mulia, satu tempat yang kata Rasulullah kalau ketemu kita disuruh mampir. Satu hari Rasul pernah sampaikan kepada sahabat, kalau engkau menemui, berjumpa dengan taman surganya Allah, mampir. Sahabat tanya, ya Rasulullah, emang ada di dunia taman surganya Allah? Ada. Majlis zikir, majlis ilmu, majlis taklim. Malam hari ini kita ikut anjuran baginda Rasulullah SAW. Kita hadir, kita kumpul di majlis zikir, majlis taklim, dan majlis ilmu kita di Masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis yang mulia ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari majlis ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah,
tema malam hari ini begitu luar biasa. Terpampang di depan moderasi beragama dalam perspektif Islam. Jadi kayak seminar, Ustaz. Sebelum sampai ke sini, saya lebih tertarik tidak fokus kepada apa yang diciptakan direkayasa oleh mereka, tapi kita bentengi umat dulu dengan sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita menanggapi terus isu yang berkembang, yang mereka gelontorkan, mereka gulirkan, mereka mainkan, maka umat akan terbawa dalam permainan mereka. Akhirnya kita sibuk sendiri, sementara mereka sudah mempersiapkan langkah-langkah yang luar biasa sampai 20-30 tahun yang akan datang tanpa diraciki oleh kita, karena kita ribut dengan permainan yang mereka ciptakan sendiri untuk kita. Oleh karena jamaah rahimakumullah, di awal pertemuan dan bicara saya malam hari ini, saya ingin mengingatkan prinsip kita sebagai seorang muslim. Prinsip yang sudah Allah tentukan, prinsip yang gak boleh kita lupa, prinsip yang harus senantiasa kita pegang agar kita hidup dunia bahagia dan hidup di akhirat bahagia. Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia punya sabta marga sebagai kode etik, aturan main, pedoman, panduan dalam menjalankan tugasnya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Kalau keluar dari konsep sabta marga, maka sesungguhnya dia menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Contoh, TNI mesti cinta dengan rakyat. TNI nggak boleh nakut-nakutin rakyat. Kalau ada TNI nakut-nakutin rakyat, berarti dia keluar dari konsep Tentara Nasional Indonesia dan menyalahi aturan kode etik Tentara Nasional Indonesia. Di Indonesia gak ada yang begitu, apalagi di sini gak ada. Yang ada dekat Bojonggede, lewat dikit ada pasar Sawangan, nah belok di situ. Nggak tahu pindah dari sini apa bukan, saya ngerti juga itu. Seorang muslim itu sudah punya ikrar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dibaca setiap hari, tidak kurang dari 17 kali. Kita seorang muslim sudah punya ikrar di hadapan Allah yang minimal 17 kali kita baca setiap hari dalam sholat kita. Apa ikrar kita? Apa panduan kita? Apa pedoman kita sebagai seorang muslim? Surat Al-Fatihah. Sesungguhnya surat Al-Fatihah yang kita baca 17 kali setiap hari dalam sholat kita, itulah ikrar kita
kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus melekat terpatri dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 7 prinsip seorang muslim dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat Al-Fatihah itu kita lebih asik ngomongin isinya daripada ngomongin pengucapannya. Nggak usah diterusin, nggak usah dibahas, ngomong Al-Fatihah, nggak usah. Lakola, biarin aja. Al-Fatihah biarin aja. Jenudin ngacirun juga biarin aja. Kita lihat isinya sebagai prinsip hidup kita seorang muslim. Surat Al-Fatihah itu dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan waladhdallin. Saya ulang, surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan waladhdallin. Prinsipnya apa? Seorang muslim yang hidup karena Allah, yang hidup mencari ridho Allah, yang hidup tujuannya Allah, maka seorang muslim tersebut pantang untuk berbuat zalim. Seorang yang hidupnya karena Allah, mencari ridho Allah, mencari keberkahan dari Allah, Allah jadi tujuan dia, maka tidak mungkin seorang muslim berbuat zalim. Muslim yang hidup karena Allah, hidup untuk Allah, nggak mungkin korupsi, saudara. Kalau korupsi itu muslim, hidupnya bukan karena Allah, untuk jabatan, untuk mewah-mewah, untuk kekayaan. Seorang muslim yang hidupnya karena Allah, untuk Allah, nggak mungkin mencuri, nggak mungkin merampok, nggak mungkin berzina, nggak mungkin minum minuman keras, karena hidup dia ditutup dengan waladhdallin. Nggak akan melakukan sebuah kezaliman. Prinsip hidup seorang muslim. Kenapa? Allahu qasduna, Allah itu tujuanku. Maka hidupnya bismillah, asma Allah tersandar dalam dirinya, karena dia yakin Allah nggak ridho kalau dia maksiat, berbuat zalim. Allah nggak ridho kalau dia ngerampok, Allah nggak ridho kalau dia korupsi, Allah nggak ridho kalau dia berbuat jahat, Allah nggak ridho kalau dia berzina. Maka prinsip yang pertama dipegang oleh seorang muslim, hidup karena Allah, maka pantang berbuat zalim. Yang kedua, prinsip seorang muslim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, apapun yang Allah berikan kepadanya, segala kenikmatan, keadaan apapun yang Allah berikan kepadanya, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bersyukur, hidup jadi nikmat. Maka janji Allah, kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah nikmatnya, bukan jumlahnya. Punya istri satu, bersyukur, Allah tambah nikmatnya, belum tentu jumlahnya. Kalaupun jumlahnya tambah, itu bonus. Karena ada yang ditambah istrinya, nikmatnya berkurang.
Tadinya nggak pernah ribut, jadi ribut terus. Kenapa? Istrinya baru 2. Istri yang satu pasti cemburuan. Solusinya tambah 1 lagi, biar nggak cemburuan. Katanya begitu. Katanya. Prinsip seorang muslim, apapun yang Allah berikan kepadanya, segala nikmat yang Allah terima, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ngeluh. Orang yang suka ngeluh, orang yang dikit-dikit ngeluh, itu tandanya orang kurang bersyukur. Yang namanya hidup pasti capek. Betul. Capek. Jadi karyawan capek. Tukang sayur capek. Tukang ojek capek. Guru capek. Ustadz capek. Dakwah capek. Dengerin ngaji di begini capek ya? Capek nggak dengerin ngaji? Capek. Buktinya apa? Pindah posisi terus. Capek. Yang dengerin aja capek, apalagi yang ngomong. Mana belum dikasih makan kan? Dia pegang. Tapi orang yang bersyukur, Masya Allah, capeknya digunakan untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang kedua, seorang muslim pandai bersyukur. Kenapa dia pandai bersyukur seorang muslim itu? Karena prinsip yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Segala nikmat yang dia terima dari Allah itu betul-betul semuanya karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Apa yang dia dapatkan karena Rahman dan Rahimnya Allah, bukan karena kepandaian dirinya, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kekuasaan dirinya, tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah. Bahkan seorang muslim meyakini betul, kalaupun kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah. Maka muslim yang punya prinsip Ar-Rahmanir Rahim nggak mungkin sombong. Muslim yang sombong, yang melepaskan konsep Muslim Ar-Rahman Ar-Rahim, merasa semua darinya, merasa semua kehebatan miliknya, merasa semua kekayaan hasil jerih payahnya. Hati-hati. Kalau sombong dipupuk, dihidupkan, dipelihara, hati-hati, bisa jadi Fir'aun. Punya harta sombong, hati-hati, bisa jadi Korun, saudara. Maka prinsip muslim berikutnya, yang ketiga, dia meyakini betul segala apa yang Allah berikan kepadanya, nikmat apapun, karena Rahman dan Rahimnya Allah. Bisa ngaji, bisa duduk, maaf, dipandang oleh orang lain, dikagumi orang lain, disenangi orang lain, dianggap kiai dan ustaz, karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Maaf, yang ngomong ini bisa ngomong di hadapan antum, depan kamera ini, berani duduk, karena Rahman dan Rahimnya Allah menutup aib-aib saya. Kalau Allah buka aib-aib kita, nggak mampu kita ngomong depan antum semua.
Ini kan cuma hiasan doang. Biar agak pantesan dipanggil ustadz begitu. Pakai sorban, pakai beginian karena sunnah. Pakai gamis karena sunnah. Tapi rahman dan rahimnya Allah yang menyertai kita. Maka pantang seorang muslim semua hati-hati dengan sikap sombong. Kata Ustadz Foso, penghuni surga yang sombong aja diusir dari surga. Apalagi kita yang belum masuk surga, baunya surga aja nggak nyium. Kok sombong? Na'udzubillah. Iblis penghuni surga, enak di surga. Tapi ketika sombongnya muncul, merasa hebat dari Nabi Adam, merasa tua dari Nabi Adam, nggak mau sujud karena merasa dirinya hebat, Allah dia langgar karena sifat sombongnya, Allah usir dari surga. Itu penghuni surga. Apalagi kita yang belum masuk surga, baunya surga belum mencium, baru bayangan. Itu karena ngaji juga. Kalau nggak ngaji nggak pernah bayangan. Buram. Maka prinsip yang ketiga, apapun yang Allah berikan kepadanya, dia yakin betul karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Prinsip seorang muslim yang keempat, visioner, yang dia tatap, yang dia siapkan, yang ingin dia raih, dia dapatkan kehidupan setelah kematian, hari akhir. Bukan sekarang, bukan, tapi setelah kehidupan dunia, meninggal, akhirat yang dia tuju. Karena dia yakin wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan kekal buat kita. Sementara dunia fana, penuh fata morgana, penuh tipu daya. Maka pantas seorang muslim sejati mengorbankan kehidupan akhirat yang kekal, yang lebih baik dengan kehidupan dunia yang gak ada nilainya sama sekali. Rugi besar, bodoh betul kalau seorang muslim mengorbankan akhirat hanya karena urusan kemewahan dan kepentingan dunia. Karena seorang muslim yakin kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua pasti akan mengalami kematian. Setelah kematian kemana? Ada alam barzakh. Habis alam barzakh kemana? Ada alam akhirat. Sehingga dunianya dia gunakan untuk kepentingan akhirat nanti. Maka seorang muslim punya prinsip ish kariman al-maut syahidan. Hidup di dunia muliakan Allah agar akhiratnya mulia. Kalau nggak bisa mulia di dunia, carilah syahid. Luar biasa. Ini markas masjid luar biasa. Prinsip itu dipegang kuat. Udah 9 tahun nggak dibuka katanya. Ditutup. Terus ini walaupun 4 ya. Kenapa? Karena melawan kebatilan, melawan kezaliman, menekan hak dan yang batil. Ada resikonya pasti. Jangan kaget Ustaz. Habis saya ngisi besok masuk daftar list PTDI. Siap-siap aja. Takbir. Allahu Akbar. Saya bingung.
yang ngeberontak di Papua, yang bunuh TNI di Papua, yang nembak-nembakin tentara di Papua, yang mau merdeka di Papua. Kenapa jadi pesantren yang dicurigai? Betul tidak? Betul tidak? Om Boy, nggak nyambung Om Boy. Om Boy nggak nyambung. Pakai radio dimasukin daftar, radio data. Lah mana ada orang kalian ngomongin tiap hari lewat tayangan radio. Nggak nyambung Om Boy. Nggak ada urusan seorang muslim yang dia kejar akhirat, kebahagiaan akhirat. Maka prinsip tadi dia pegang. Kalau nggak bisa mulia, ada kesempatan syahid, diambil syahid. Luar biasa orang yang mati syahid. 70 orang bisa mendapatkan syafaat. 6 syuhada, luar biasa. Dia di akhir dikasih kesempatan 70 orang untuk diberikan syafaat sama syuhada. Malaskar yang membela ulama habaib yang meninggal kemarin dibantai, disiksa. Saya berani ngomong, dibantai, disiksa. Kenapa? Saya lihat jenazahnya, saya mandiin. Saya lihat kok. Setelah saya lihat, saya punya penilaian. Emang dibantai, emang dibunuh, emang disiksa. Setelah saya lihat jenazahnya, 70 orang tuanya dipanggil, masuk dulu orang tuanya, keluarganya, masih sisa banyak, masih 50 lagi. Umpamanya ada anak laskar Jakarta Utara, udah 2 tahun di neraka, kepanasan. Kenapa di neraka? Suka nganterin kiai, tapi nggak dengerin ceramahnya kiai. Suka ngawal Habib tapi nggak sholat. Umpama udah 2 tahun di neraka. Ini si Faiz, Ahmad Faiz, juga kesempatan sama Allah, diberikan kesempatan. Ya Faiz, kamu saya lagi 50 orang. Laskar namanya Udin. Si Udin teriak-teriak, buat temen lo, dulu kan awal bareng, Lah kalau di situ, iya, kan gua ngawal gua tetap sholat, kan gua ngawal jarang ngaji juga, yang dikawal ceramah, gua kan ngerokok di sono. Umpama. Tolongin saya Is. Dia ngadu sama Allah, ya Allah, tuh teman saya, tuh anak laskar luar biasa, ya Allah, tolong dia ya Allah, angkat, dipindah dari neraka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat syuhada luar biasa. Belum tentu yang matinya biasa nggak syahid seperti ini. Maka seorang muslim akhirat yang dia tuju. Nggak apa-apa capek, nggak apa-apa lelah, nggak apa-apa sengsara di dunia, tapi dia punya prinsip di akhirat saya harus bahagia. Visioner seorang muslim saja. Maka nggak akan dia korbankan akhirat dengan dunia yang nggak seberapa. Hati-hati. Banyak muslim saudara kita yang mengorbankan akhirat untuk kepentingan dunia yang gak seberapa. Yang keberapa itu? Apa yang keempat tadi? Visioner. Dari ayat Maliki. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang muslim yang punya prinsip hidupnya karena untuk akhirat
maka hidupnya hanya di situ untuk mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa kecuali liya'budun, untuk mereka mengabdi beribadah kepadaku. Maka prinsip yang kelima muncul dalam dirinya, hidupku yang sebentar, hidupku yang sementara, hidupku yang tidak abadi, dia berhak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur seorang muslim yang hidupnya diisi dengan nilai-nilai ibadah. Bersyukur seorang muslim yang hidupnya diisi dengan datang ke majelis zikir, majelis ilmu, sholat di masjid, tepat waktu dengan saudara muslim. Luar biasa karena punya prinsip tadi. Dia akan tinggalkan segala perbuatan yang gak ada kaitannya dengan akhirat. Dia gak mau aktivitasnya gak bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Maka innamal a'malu binniyat, dia pakai dalam dirinya. Segala perbuatan itu kalau niat kita untuk mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tugas jin dan manusia, kita manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Prinsip hidup seorang muslim yang keenam adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau hidupnya melenceng dari jalur Allah. Dia nggak mau hidupnya melanggar syariat Allah. Dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Istiqomah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah dengan Allah, hidupnya akan berjuang untuk tegaknya agama Allah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Kan dia istiqomah. Maka jauh lebih baik mencari istiqomah daripada karomah. Kenapa? Ada orang hidup cari karomah, istiqomah ditinggal. Berburu 7 hari 7 malam, agak pulang-pulang di gunung. Cari apa? Karomah. Tapi istiqomahnya ditinggal. Bukankah Rasul kita pernah mengatakan jauh lebih dicintai sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi gak istiqomah? Betul? Betul. Ini bentar lagi penyakit ini muncul nih. Ramadan muncul ini. Sebulan bisa hatam Al-Quran. Sebulan hatam. Ada yang 2-3 kali. Sebulan. Tapi di luar Ramadan 11 bulan 1 juz nggak hatam. Bukan orang sini. Orang Cibubur. Pindah hatam Tanjung Priok. Emang ada yang sini begitu? Emang ada? Maaf. Ramadan masuk, qiyamul lail sampai 2-3 rakaat dia sholat malam. Ramadan lewat 2 rakaat tahajud ditinggalin, saudara. Ada yang begitu? Banyak. Cari istiqomah. Dalam apa istiqomahnya? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Syariat Allah. Dia pegang. Dia tidak akan biarkan hidupnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berjuang untuk tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan. Mau difitnah, mau dicaci, mau dimaki, untuk tegaknya syariat Allah tidak ada urusan. Resiko sebuah perjuangan. Kenapa? Karena sunnatullah, setiap menegakkan kebenaran pasti ada hambatannya, pasti ada tantangannya, pasti ada rintangannya. Sunnatullah.
tanpa rintangan, tanpa hambatan. Gak mungkin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Seperti siang dan malam, langit dan bumi berpasangan. Maka az-zulumat wan nur artinya apa? Untuk menegakkan cahaya Allah, dinul Islam, an-nur, ada az-zulumat. Dan ingat, az-zulumat jamak, banyak, an-nur tunggal. Kebenaran tunggal, datang dari Allah. Sementara az-zulumat penghalangnya, rintangannya, kejahatannya, kebatilannya berbagai macam. Jamak. Banyak dukungannya, banyak sokongannya, bahkan banyak buzzernya. Az-zulumat Allah udah tegasin tuh. Ya sama. Kalau kita ngomong salah dikit, yang nyala banyak loh. Semua pipi. Maaf. Di Bandung itu GMBI kurang ajar, menghina kepolisian, simbol kepolisian dinaikin, saudara. Itu kan penghinaan. Saya nggak bisa bayangin kalau itu Laskar FPI yang kerjain. Itu bisa 7 hari 5 malam tapi nggak berhenti. Semua langsung. Ini sepi TV. Kalau ada medsos aja jadi view. Maaf, andaikan yang menghina orang Sunda Habib Rizik yang ngomong tuh kalau pakai Sunda pecah. Yang ngomong Ustadz FPI, Ustadz 212. Itu sebulan nggak berhenti tuh beritanya. Betul? Saya lapor 3 kali ditangkap nggak bulan. Mereka yang bicara, apa yang udah dipanggil? Apa yang ditangkap? Jadi sunatullah. Kalau menegakkan kebenaran yang datang dari Allah, pasti hambatan, tantangan, rintangannya banyak. Jangankan kita, Rasulullah, Nabi kita yang lemah lembut, nggak pernah nyakitin orang, yang ramah, pun musuhnya banyak. Difitnah tukang gila, difitnah tukang sihir, difitnah tukang bohong. Itu Nabi Muhammad, Rasul kita yang lemah lembut, ramah, nggak pernah nyakitin orang. Kok kita baru ustadz, pengennya nggak ada yang nyerang kita. Itu tukang cilok kalau saya mulai maksud tadi kalau jadi ustadz. Biarin 212 anti Pancasila, bodo amat. 212 anarkis, bodo amat. 212 radikal, bodo amat. 212 anti NKRI, bodo amat. Kang dan gue yang tanya sama lu, tunjukin kepada kita semua 212 ngerugin apa buat negara. Tunjukin anarkisnya di mana, radikalnya di mana, anti Pancasila di mana, tunjukin. Diam dia, bingung. Apa ya, jutaan orang berkumpul damai, sejuk, bersih, ditebut radikal, anarkis, apa maknanya udah berubah? Heran saya. Mau buat bikin negara baru 212? Kan enggak juga. Ustaz Haikal kemarin mau ceramah dilarang.
mau dakwah dilarang. Lu anarkis, raja artis siapa? Kan lu yang larang orang ceramah. Kenapa jadi yang ceramah yang bilang anarkis, bego? Bingung. Ditanya sama polisi, lu alasannya apa nih? Nggak boleh saya ceramah. Pokoknya berdua nggak boleh di sini. Alasannya pokoknya nggak boleh. Lah emang negara punya lu. Allahu Akbar. Tapi jangan pernah takut. Walaupun mereka banyak, sokongannya besar, buzzernya nggak kehitung, dananya nggak kehitung, biarin. Karena Allah yang menjadikan sama kita. Yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahihim. Apa kata Allah? Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan syiar Islam, ingin memadamkan dinullah biafwahim, dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan mereka, dengan bakat mereka, dengan bahasa mereka, dengan media mereka. Allah tegasin tuh. Allah kunci. Wallahu mutimmu nurihi walau karihan kafirun. Jangan pernah takut. Wallah, demi Allah, Allah yang akan menyempurnakan cahayanya, agamanya, dinnya, walaupun mereka nggak suka. Artinya apa? Biarkan mereka berupaya memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam cara. Tugas kita berjuang saja, jangan berhenti berjuang. Kalau kita istiqomah berjuang, tunggu waktunya. Allah yang menyempurnakan agamanya di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah mundur. Tugas kita berjuang saja, berjuang. Kalah menang urusan Allah. Nabi Yusuf sendirian. Tapi ketika Allah sempurnakan cahayanya, menguasai Mesir. Nabi Musa, pengikutnya nggak banyak, nggak punya senjata, nggak punya cukong di belakang, nggak didukung oligarki, enggak. Nabi Musa enggak. Sementara lawannya Fir'aun luar biasa, pasukan dia punya, alat tempur dia punya, kekuasaan dia punya, harta dia punya, segala-galanya punya ke Fir'aun. Tapi ketika Allah sudah sempurnakan cahayanya, siapa yang tumbang? Musa atau Fir'aun? Fir'aun. Musa atau Fir'aun? Fir'aun. Kenapa? Karena Musa terus berjuang. Bahkan Fir'aun datangin, didakwai langsung. Raja yang berkuasa, punya pasukan, punya harta, punya singgah didatangi langsung. Datangkan kebenaran oleh Musa. Nggak terima, ya resiko, dikejar resiko. Allah tunjukkan ketika itu, ditenggelamkan Fir'aun dan pasukan. Maaf, kan kita dikasih contoh lewat 212 kemarin. Habib Rizik sama kiai ulama lainnya kan nggak punya apa-apa. Duit nggak punya, senjata nggak punya, pejabat nggak punya. Si Ahok punya segala-galanya ketika itu. Semua dukungannya luar biasa. Semuanya mendukung ketika itu. Punya segala-galanya. Tapi ketika Allah sempurnakan cahayanya, siapa yang ditumbangkan? Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan? Maka jangan pernah berhenti berjuang. Maka prinsip yang terakhir, yang ketujuh, itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seorang muslim pantang mencampur adukan antara yang hak, yang benar dengan sesuatu yang Allah murkai dan sesuatu yang sesat. Seorang mendengarkan
akan mencampurkan dirinya antara hak dengan batil. Seorang muslim nggak akan melacurkan dirinya dengan kelompok orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang dimurkai Allah. Enggak. Karena dia sudah nyaman dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, prinsip yang terakhir ini dia nggak mau kayak toge. Tahu toge? Kecamban. Tahu toge? Toge itu kemana-mana ngikut loh. Nggak punya prinsip tuh toge. Ada bakso ikut, ada gado-gado hayo, karedo monggo, soto ikut, toprak nimbrung. Yang khas Betawi tek-tek itu apa tuh? Tek-tek. Yang goreng-goreng itu. Toge goreng, apalagi? Kemana-mana ngikut itu. Seorang muslim ini nggak punya prinsip itu, dibuang ke prinsip. Tegas, hak ya hak, batil ya batil. Nggak mungkin mencampur hak dengan batil. Kan sekarang banyak, walaupun ustaz, kiai kan banyak. Sama yang baik ikut, sama pembunuh ikut juga. Sama yang baik nimbrung, sama yang zalim paling depan. Ada yang begitu? Ya. Ada yang begitu? Ya. Ada bapaknya? Ya. Ada bapaknya? Ya. Maka istiqomah ikut sama yang punya prinsip. Nggak apa-apa di penjara, tapi punya prinsip. Ikutin. Daripada di sana nggak punya prinsip, saudara. Kenapa mesti takut? Kita punya guru di penjara, apa salahnya? Gak ada salahnya. Orang dia sakit Tuhan berobat, cuma mau alhamdulillah sehat 4 tahun. Alhamdulillah sehat 4 tahun, ngomong itu doang. Jujur kalau obat di rumah sakit dirawat, ditanya sama orang, bagaimana Pak kesehatannya? Padahal masih sakit di rumah sakit. Ditanya sama orang, bagaimana Pak keadaannya? Coba Pak. Alhamdulillah. Kayaknya doa. Lah kan iman kita cuma ngomong gitu doang 4 tahun. Lebih mulia daripada partai yang korupsi. Betul? Betul. Enggak kriminal. Prinsip. Namanya praduga. Maka moderasi itu dilihat dulu. Kalau isinya melanggar syariat Allah, menghalalkan yang haram, menghalalkan perzinahan, menghalalkan nikah beda agama, menghalalkan nikah sejenis, wajib hukumnya moderasi kita tolak, saudara. Kenapa? Melanggar syariat. Apa aja prinsipnya? Kalau melanggar syariat, bodo amat. Tapi kalau melanggar syariat, wajib ditolak. Kalau isi moderasi mengacak-acak akidah umat, merusak akidah umat, wajib lawan. Takbir. Allahu Akbar. Lihat di sini. Kalau moderasi supaya Islam itu berkembang, dakwahnya lebih maju dengan teknologi, nggak ada masalah. Tapi hati-hati. Kalau pemerintah memasakkan moderasi untuk mengacak-acak akidah umat, untuk menghalalkan yang haram, melegalkan perzinahan, melegalkan minuman keras, melegalkan nikah sejenis, melegalkan nikah beda agama, demi Allah umat Islam yang akan sampai depan untuk melawan ini semua, saudara. Kita akan pelajari. Kalau sampai betul merusak akidah, menghalalkan yang haram, jangan salahkan kalau umat kembali berbondong-bondong turun ke jalan, saudara.
Kami siap pimpin umat bersama ulama dan habaib untuk melawan ini semua, saudara. Kita akan lihat ujungnya kemana. Kalau sampai rusak akidah, wajib dilawan, saudara. Bukan pemerintah kita lawan, bukan. Tapi pelanggaran syariat yang kita lawan. Kenapa? Berarti undang-undang dasar juga. Kan boleh dinilai. Maka cerdas sebagai umat, pelajari sesama, gunakan jempolnya untuk melawan di media sosial kita. Manfaatkan jihad jempol, itu penting. Punya handphone manfaatin untuk perjuangan. Jangan buat ngegosip mulu itu handphone. Manfaatin buat lawan perjuangan. Insya Allah. Maka kesimpulan malam hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah rahimahumullah, 7 prinsip yang selalu kita baca di hadapan Allah ketika sholat. Pegang teguh, pegang teguh, pegang teguh, agar kita selamat fi dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena kedepannya pasti tantangannya semakin hebat, semakin berat. Kalau kita lepas dari prinsip itu yang Allah sudah 17 kali perintahkan sama kita, kita bisa gaya seperti yang diceritakan oleh Rasulullah, seperti buaya di lautan, ngambang sana kemari nggak punya tujuan, walaupun jumlahnya banyak, karena nggak punya prinsip. Pegang 7 prinsip yang Allah berikan sama kita, agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan terus orang-orang istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kematian kita husnul khatimah. Allah selamatkan bangsa dan negara kita. Allah selamatkan agama kita. Kita termasuk pejuang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisyirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan buka dulu sebelum ditutup dengan doa oleh ulama kita. Ya. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Dewan Tanfiziyah Nasional PA 212 Kiai Haji Selamat Ma'arif yang telah memberikan